Ya, silakan Ibu-ibu. Rekamannya sudah terbuka. Silakan lanjut. Ya. Tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Jainur? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Kemarin kan kita sudah ada janji temu hari ini ya, Bu. Baik Ibu Jainur, hari ini kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan berusaha menyimak Ibu dengan baik dan mohon maaf Bu, selama kurang lebih 15 menit mungkin nanti saya akan menunduk sedikit, itu karena saya lagi mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan ya Bu. Nah baik Ibu Jainur, hari ini kita akan membahas apa ya Bu? Baik, Bu. Jadi hari ini saya ingin membahas mengenai permasalahan murid selama proses pembelajaran di kelas. Nah, saya sering kali mendapati murid yang beberapa kali meminta izin ke toilet, Bu, selama proses pembelajaran. Murid tersebut juga sering menggunakan barang milik temannya tanpa izin. Nah, guru mapel juga sudah pernah menyampaikan keluhan yang sama mengenai perilaku murid tersebut. Oke, baik. Jadi saya mau konfirmasi ya Ibu Jainur. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya permasalahannya itu ada siswa Ibu Jainur yang sering izin ke toilet dan ada kalanya anak ini juga ketika berada dalam kelas menggunakan atau memanfaatkan peralatan temannya tanpa sepengetahuan temannya ya Bu. Iya, begitu, Gitu Bu. ya, betul? Oke. Ibu Jainur, seperti yang sebelumnya mungkin saya ingin tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kira-kira, eee, Ibu Jainur agar lebih kelihatan coaching kita berhasil ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching kita ini, Bu? Coaching kita pada hari ini. Tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan dari coaching ini kira-kira apa, Bu? Ya, harapan saya setelah pelaksanaan sesi coaching ini, saya bisa memperoleh ide atau cara yang lebih tepat sebagai upaya untuk membantu anak tersebut agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan tidak lagi berperilaku yang berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran, baik itu untuk dirinya sendiri maupun teman-temannya di kelas. Oke, jadi Ibu Jainur ini ingin mengetahui cara-cara atau strategi sehingga anak tersebut bisa kembali aktif dalam proses belajar tanpa adanya hal-hal yang dilakukan oleh si anak di luar daripada pembelajaran itu ya, Bu? Ya, betul, Bu. Oke. Kalau tadi saya sudah dengar cerita dari Ibu Jainur, kalau menurut Ibu Jainur, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu bisa berikan skala berapa posisi Ibu sekarang dalam hal mencapai tujuan Ibu tadi? Tujuan di mana Ibu ingin agar siswa Ibu kembali aktif dalam kelas tersebut, Bu? Jika diukur menggunakan skala 1 sampai 10, maka sepertinya upaya yang telah saya lakukan eh, berada pada skala 6. Yang sebelumnya saya sudah memanggil murid tersebut pada saat ada guru mapel yang menyampaikan keluhan yang sama. Saya memanggil untuk menanyakan apa yang menyebabkan murid tersebut sering bolak-balik ke toilet. Namun pada saat ditanya apakah dia sakit, ternyata murid tersebut menjawab tidak. Selain itu, saya juga telah memberikan arahan dan nasihat pada murid tersebut agar selama proses pembelajaran dia benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa melakukan aktivitas yang bisa mengganggu fokus, terutama dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, dalam hal ini upaya yang saya lakukan sepertinya saya sudah berada di skala 6, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Jainur sudah berada di skala 6 karena Ibu sudah memahami nih bahwasanya anak ini ada sedikit masalah sehingga si anak berperilaku yang condong mengganggu daripada hal-hal yang terjadi dalam kelas ya, bukan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, Nah, Bu, seperti itu. baik Bu. Kira-kira Bu, berapa skala yang Ibu harapkan menurut Ibu Jainur kalau tujuan Ibu sudah berhasil? Maksud saya di sini kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya skala Ibu ini ada di 6. Nah,
Kira-kira ketika Ibu melihat lagi dari skala 1 sampai 10, berapa Ibu ya skala berapa posisi yang Ibu ingin, capai sehingga dikatakan bahwasanya, tujuan Ibu ini sudah berhasil? Ya, saya dalam hal ini skala keberhasilan yang saya harapkan berada di angka 9 karena untuk angka 10 sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun sebagai manusia dewasa tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam hal bertindak. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, skala 10 memang kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, Bu. Jadi, Iya, iya seperti itu. skala 9 merupakan patokan Ibu bahwasanya hal tersebut sudah dinyatakan bahwasanya berhasil dari skala 6 ke 9. Baik, Bu. Nah, Ibu Jainur, kira-kira dari masalah yang tadi Ibu sampaikan, menurut Ibu, apa sih yang membuat si anak tersebut ini sampai, melakukan hal-hal tersebut? Karena tadi kan Ibu sudah berkoordinasi lah ya, mungkin menanyakan kepada si anak seperti tadi Ibu sampaikan. Nah, kira-kira apa hal-hal yang memang mengganggu dari anak, baik itu mungkin dari faktor internal atau eksternal? Ya, berdasarkan pengamatan saya, Bu, selama ini murid tersebut memang cenderung menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Bahkan ketika saya mengajak murid tersebut berbincang, dia itu terkesan menghindar pertanyaan saya dan cenderung bersikap defensif. Nah, setelah saya cari tahu melalui teman-temannya dan data orang tua, ternyata murid tersebut selama ini tinggal bersama neneknya, dikarenakan kedua orang tuanya memang telah berpisah dan masing-masing telah memiliki keluarga baru. Nah, menurut saya nih Bu, bisa saja perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut adalah caranya untuk menunjukkan kekecewaannya. Oke, baik. Dari cerita Ibu Jainur tadi, saya menangkap ini bahwasanya Ibu sudah paham ini, hal yang memang, membuat si anak ini sampai berperilaku seperti hal tersebut. Di mana tadi Ibu sudah Iya, jelaskan, ada beberapa poin yang saya tangkap dari mungkin perceraian orang tuanya, perpisahannya, diasuh oleh sang nenek, dan, si anak defensif, di mana tentunya hal tersebut akan mengurangi bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain, gitu ya, Bu? iya Bu, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Jainur sendiri nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu ini untuk mencapai tujuan Ibu ini? Tentunya Ibu Jainur akan, eee, memiliki nih orang-orang yang mungkin bisa membantu Ibu ini supaya, dari skala 7 tadi bisa nih naik ke skala 9. Iya, tentu saja dalam hal ini pihak yang berperan paling penting ada pada keberhasilan dari segala upaya yang akan dilaksanakan tentunya murid itu sendiri. Karena meskipun kita menggunakan berbagai cara dan upaya, jika murid tersebut tidak memiliki keinginan untuk berubah, maka akan sulit untuk membantunya. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, teman-temannya di kelas. Nah, terutama orang tuanya yang sangat berperan penting untuk membantu anak tersebut untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan dirinya. Oke, baik, Bu. Jadi yang, eee, orang-orang yang berperan penting ini tadi yang saya tangkap, yaitu dari siswa sendiri, dari si anak sendiri, teman, bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik dengan teman, dan orang tua. Nah, yang di poin orang tua ini Ibu akan melakukan apa ini, Bu? Berkoordinasi langsung, berbicara langsung, atau menemui orang tua langsung? Dikarenakan tadi yang saya tangkap dari cerita Ibu, bahwa si anak tinggal bersama dengan neneknya. Nah, Ya, poin dalam hal tersebut saya akan berupaya untuk memanggil kembali anak tersebut dulu, Bu. Kemudian saya akan memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk mengetahui apa saja atau apa kebutuhan yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh murid tersebut. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang akan saya tempuh, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menemui, baik menemui langsung di rumahnya atau meminta wali murid tersebut
yang dalam hal ini neneknya untuk datang ke sekolah, kemudian berbincang mengenai anak tersebut. Kemudian jika memungkinkan saya akan meminta kontak dari kedua orang tuanya, karena tentu saja kedua orang tuanya ini berperan penting dalam perkembangan anak tersebut. Oke, baik Bu. Jadi Ibu Jainur ini sudah matang ini ya perencanaan sederhananya Iya, ya, sehingga nantinya bagaimana Ibu bisa meningkatkan ya Bu dari kualitas dari skala 6 sampai dengan skala 9. Ini tadi sudah Ibu paparkan dengan rinci lagi ya bagaimana nanti rencana sederhana Ibu. Nah, Ibu Jainur, kira-kira menurut Ibu ini hal sederhana tadi yang Ibu ungkapkan itu, apakah nantinya bisa membuat si anak ini kembali fokus dalam belajar atau mungkin ada strategi lainnya lagi, Bu? baik Bu. Dan sebelumnya saya tidak terpikir untuk mendapatkan ide, tapi dari percakapan kita saya menemukan ide tersebut, sehingga saya yakin dengan upaya tersebut yang saya lakukan akan berperan penting untuk meningkatkan atau memberikan motivasi kepada anak tersebut agar lebih aktif atau lebih kehadirannya lebih fokus di dalam pembelajaran di kelas. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Ya, untuk memanggil anak tersebut, saya akan melakukan secepatnya, yaitu dalam minggu ini. Kemudian selanjutnya setelah memanggil anak tersebut, saya akan segera meminta izin kepada kepala sekolah untuk bertemu langsung dengan walinya. Oke, baik. Ini sangat-sangat ya, Bu ya, sudah terencana dengan baik. Nah, kalau, biasanya ya, Bu, ya, kalau rencana itu kan pasti ada hambatan ya, Bu, atau tantangan Ibu sendiri untuk mencapai hal tersebut. Nah, sekiranya di diri Ibu sendiri, adakah tantangan yang atau hambatan yang memang, menghalangi Ibu atau sekiranya ada yang akan dihadapi Ibu yang bisa mungkin dijabarkan tantangan atau hambatannya itu apa, Bu, untuk mencapai Ya, tujuan Ibu ini? dalam setiap upaya bukan tentu saja ada hambatan atau gangguan seperti itu. Dalam hal ini mungkin pada saat saya akan meminta walinya yang dalam hal ini neneknya, tentu mungkin kita akan bagaimana ya komunikasinya karena Oke. ini kita akan berkomunikasi dengan neneknya bukan orang tuanya. Tapi saya akan mengupayakan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Apakah dengan meminta kontak dari kedua orang tuanya atau seperti apa, saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu anak tersebut. Oke, baik Bu Jainur, karena waktu kita terbatas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin Ibu Jainur sedikit refleksi lah dari coaching kita ini, apakah tujuan kita sudah terpenuhi atau tidak, Bu? Alhamdulillah nih Bu, ya dari coaching kita hari ini, alhamdulillah. Dari yang tadinya saya sempat bingung untuk menemukan ide atau upaya apa yang bisa saya lakukan, alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, ya saya sudah terbayangkan hal apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, Bu. Kalau begitu Dan alhamdulillah ya, Bu. Mungkin cukup ya, sekian pertemuan kita hari ini. Saya menantikan rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.